Hello, uh, good morning, good evening, good afternoon, and good night, or whatever time you're watching this video here. Halo, nama saya adalah Brian Budiman Widodo. Selamat datang kembali dalam channel saya ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa yang kita ketahui dengan clauses. Nah, sebelum kita akan masuk tentang apa itu clauses, jenis-jenis clauses, perbedaan clauses, dan apa lain seperti itu, kita akan masuki dalam materi yang pasti kalian sudah mempelajari sebelum masuki materi clauses ini. Apakah dari guru kalian atau dari mandiri, pasti kalian sudah tahu. Dan materi ini adalah phrases atau frasa. Kita hanya akan membahas ini sebentar agar kita bisa mengingat kembali apa itu frasa, karena ini agak penting dalam clauses itu. Pertama, apa itu phrases atau frasa? Phrases atau frasa itu adalah sekelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang biasa digunakan dalam bagian dari sebuah kalimat atau yang materi kita sekarang sebuah klausa, dan berfungsi sebagai sebuah unit yang memberikan kalimat-kalimat ini makna. Dan phrases pertama ini yang kita akan membahas itu adalah noun phrase. Noun phrase itu adalah sekelompok kata seperti phrase, sekelompok kata yang terdiri dari noun, kata benda, dan semua pengubahnya. Pengubahnya itu terdiri dari determiners dan modifiersnya. Sederhananya untuk rumus noun phrase itu determiner atau modifiers, noun, terus determiners or modifiers. Modifiersnya sih nggak perlu dua, tapi satu aja sudah cukup, kayak yang dalam contoh ini. Sama aja, determinersnya cuma perlu satu aja, gak usah dua. Kayak a beautiful singer, the great strategy, a wonderful turkey, itu semua noun phrase. Kalau untuk adjective phrase itu sekelompok kata yang terdiri atau dipimpin oleh sebuah yang dipimpin atau terdiri atas kata sifat atau adjective phrase. Ini adjektifnya itu digunakan untuk mengubah atau memodifikasi sebuah noun atau kata benda, dan pronoun atau kata pengganti. Ini modifikasinya maksudnya itu menambahkan informasi lebih yang sebelumnya tidak ada. Kayak a dark room, a sour mango, tinggal tambahin kayak this is a dark room, this is a sour mango. Kalau untuk verb phrase itu adalah sekelompok kata yang terdiri dari kata kerja utama atau main verb dan kata kerja pembantu atau auxiliary verbs, atau kata-kata lain itu yang mendukungnya seperti keterangan. Ini berfungsi sebagai predikat dalam kalimat untuk menunjukkan aksi atau keadaan. Seperti dalam contohnya nih, is dancing, aksinya dancing. Have been gone, keadaannya gone. Will bring the ideas, aksinya bring the ideas, gitulah. Terus terakhir itu prepositional phrases. Prepositional phrases itu merupakan sekelompok kata yang terdiri dari preposisi, objek yang biasanya merupakan pronoun atau noun, karena itu memang objek itulah, atau bahkan ada kata lainnya yang nanti akan memodifikasi objek itu sendiri. Contoh-contohnya itu merupakan
in the morning at school with my father, like wake up in the morning at school, playing with my father. Nah, sekarang bagian ini sudah selesai, kita akan masuki materi utama kita, yaitu what itu klausa atau clauses. Pertama, kita akan bicara tentang apa itu klausa. Nah, pada intinya klausa itu kayak terasa adalah sebuah kelompok kata-kata, tapi dia itu memiliki subjek dan predikat atau subjek dan verba, dan dia juga bisa bekerja sebagai bagian dari sebuah kalimat yang kompleks atau mutlak, atau kadang sebagai kalimat itu sendiri, kalimatnya sendiri tanpa tambahan apa-apa lain. Nah, clauses itu juga sebagai unit gramatikal yang terkecil yang bisa mengekspresikan sebuah preposisi yang sudah komplit. Yang keduanya itu mengandung sebuah subjek dan verba. Nah, apa maksud aku tuh yang tadi kadang-kadang bisa menjadi kalimat sendiri? Nah, ini waktu saya akan bilang clause itu memiliki dua jenis. Satu itu independent dan satu dependent. Itu kita akan membahas nanti. Setelah ini kita akan membahas sesuatu yang lain dulu. Apa perbedaan dari sentence dan perbedaan dari klausa? Kalau klausa itu bisa menjadi, karena orangnya pasti mikir kalau klausa itu bisa menjadi sebuah kalimat, pasti mereka sama, tapi tidak, karena mereka memiliki beberapa perbedaan nih. Klausa itu sebagai sekelompok kata-kata dengan subjek dan verba. Kadang mereka bisa membuat ide yang atau arti yang sudah komplit. Juga bisa sebagai bahan pembangun dalam sebuah kalimat. Dan juga dia bisa bekerja sebagai kata benda, noun, kata sifat, adjektif, atau kata keterangan, adverb. Tapi kalau kalimat atau sentence itu sekelompok kata yang dapat digunakan atau dapat membuat sebuah ide yang sudah komplit atau arti yang sudah komplit. Terus kalimat tuh dia pasti selalu membuat ide atau arti yang sudah komplit. Pasti, kalau tidak dia ya bukan kalimat. Kalimat tuh dibangun di atas satu klause atau lebih. Bukan satu doang, bisa lebih. Dan juga seringkali itu kalimat tuh tidak bisa bekerja sebagai kata benda, noun, kata sifat, adjektif, atau kata keterangan, adverb. Setelah ini kita akan masuki tentang jenis-jenis klausa yang saya sudah membahas sedikit tentang sebelumnya. Yang pertama itu independent clause. Dari namanya kita sudah tahu itu independent clause itu gimana. Tapi kalau tidak, ya independent clause itu seperti sebuah klausa yang bisa berdiri sendiri tanpa perlunya bantuan-bantuan dari kata-kata atau struktur atau kalimat-kalimat lain. Independent clause tuh mau bagaimanapun pasti membangun sebuah ide atau arti yang sudah komplit seperti ya sebuah kalimat. Setelah ini adalah beberapa contoh-contoh dari independent clause. Independent clause tuh yang pertama, he was asleep. Nah, mengapa he was asleep itu sebuah independent clause? Kayak saya sudah bilang sebelumnya, ini udah merupakan ide yang komplit. Ini tidak ada kata yang buat maknanya itu menggantung kepada kalimat atau kata-kata yang lain. Contoh lain tuh kayak she wasn't paying
She wasn't paying attention. Ini juga complete. Satu lagi lah, kayak he was, nah, jangan itu, he is, ya jangan gitu juga lah. Nih, this cat is cute. This cat is cute juga itu sudah complete. Atau bilang aja kayak I like this class, sudah complete. Nah, kalau ini apa nih? Kok panjang banget? Ini karena ini adalah sebuah independent clause yang ditulis dalam sebuah kalimat. Nah, meskipun independent clause ini bisa berdiri sendiri, tak berarti yaitu harus berdiri sendiri. Dia juga bisa berdiri dengan klause-klause lain, kayak ini nih. Tapi pertama, yang mana dari ini yang merupakan sebuah independent clause? Itu 2, 3, 4, 5. Ya, she didn't understand the lesson itu independent clause karena dia ide yang complete. Tapi ini apa dong? Ya, ini adalah clause yang satu lagi yang kita akan bahas setelah ini, yaitu dependent clause. Tapi sebelum itu saya mau bahas sedikit tentang penggabungan dari dua independent clause. Penggabungan dari dua independent clause itu harus menggunakan ini fanboys. Tapi maksud fanboys itu bukan kayak orang-orang penggemar ya. Maksudnya fanboys itu ini kependekan dari semua coordinating conjunction. Apa isinya coordinating conjunction? Coordinating conjunction itu isinya ini nih. For, and, nor, but, or, yet. So. Nah, ini yang namanya fanboys. Dengan menggunakan conjunction ini, kalian bisa menggabungkan dua independent clause. Kayak she didn't understand the lesson, but she scored high marks. Itu berdua independent clause yang biasanya harusnya tidak bisa digabung. Tapi menggunakan ini, mereka berdua tuh bisa digabung. Kalau ini nih independent clause dengan independent clause itu ya seperti biasa lah bisa digabung. Nggak usah pakai fanboys. Fanboys itu cuma hanya untuk independent clause digabung dengan independent clause. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dependent clause atau subordinating clause. Seperti dalam namanya, dependent clause itu adalah sebuah klausa yang perlu, yang pasti perlu, harus ini kata atau struktur lain seperti independent clause yang kita sudah bahas sebelumnya untuk membuat dependent clause ini atau subordinating clause ini menjadi sebuah klausa yang sebuah kalimat yang sudah memiliki ide yang komplit. Kalau independent clause ini juga biasanya mulai dengan subordinating conjunction atau juga bisa mulai dengan relative pronoun. Nah, pertama kita akan bahas ini contoh-contohnya dikit dulu. When we arrived in class, ini adalah dependent clause. Tapi seperti sudah dibahas sebelumnya, ini masih belum komplit idenya. Karena kalau kamu lihat nih, when we arrived in class, terus apa terjadi? What is the occurrence? Masih belum komplit. Untuk menyelesaikan, kita harus tambahin lagi nih kayak when we arrived in class, the teacher was late. The teacher was late lah gitu. Tambahin independent clause-nya. Wow, langsung tuh masuk akal. Langsung artinya tuh nggak menggantung dari mana. Pertanyaannya udah kita jawab, jadi komplit. Sama aja kayak gini nih.
for as long as I live, you will never find peace. Tanpa isi ini, for as long as I live-nya itu apa nih? Apa maksud kamu dari for as long as I live? Makanya depan clause itu harus ada ini biar masuk akal dan ya biar masuk akal lah. Tapi penggabungan DCIC independent clause sama independent clause itu tidak hanya harus DC duluan, tapi juga independent clause duluan juga bisa kayak gini nih. He made me really angry because he ate my burger. Gitu. Nah, ini ada lagi nih contoh di bawah. That person who is wearing the green shirt is staring at me. Nah, kok begitu ya? Agak bingung niatnya. Nah, ini adalah salah satu dependent clause yang kita akan belajar juga, yang namanya relative clause. Kalau kalian tidak tahu, ini yang dependent clause-nya. Kalau ini dua ini bukan dua clause berbeda, tapi satu clause yang sama. Kalau sekarang sih dua clause yang beda ya. Tapi ya intinya gini nih. Dependent clause-nya itu ada di pertengahan satu independent clause. Kayak that person is looking at me. Ya ini tinggal ditambahin dependent clause-nya di tengah jadi that person who's wearing the green shirt is staring at me. Nah, untuk penjelasannya dikit ya, kita harus ke slide berikutnya, yaitu tentang tipe-tipe dependent clause yang ada. Pertama, yang kita akan bahas dulu itu adalah tentang, bukan bahas dulu sih, tapi pertama ada tipe noun clause. Noun clause itu yang ini nih, dari contohnya ini, whoever did this shall be punished. Kalau conditional atau if clause udah kelihatan ya, if he still sleep, karena ya if. Kalau adjective relative clause, ya dari namanya adjective itu kata sifat. Nah, dari sini apa sifatnya? Ya ini, who was present at the time is going to meet me. Sifat dari ini nih, Mr. Thomas. Kalau adverbial clause, kata keterangannya pasti dari sini nih, when I arrive, keterangan dari ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan dari tipe-tipenya nih. Pertama dari noun clause. Nah, noun clause itu sebuah dependent clause yang kerjanya kayak noun lah, kayak dalam namanya bekerja seperti noun. Kamu bisa menemukannya dalam menemukannya sebagai subjek atau objek. Nah, biasanya dia bisa mulai dengan question words, whether if, that. Tapi kalau whether if-nya ini nih tidak sama dengan conditional atau if clause. Itu beda cara memakainya. Nah, ini contoh-contohnya. Subject itu what she wrote is interesting. Terus untuk objek, I read what she wrote. Meskipun tulisannya sama, itu penempatannya beda. Makanya satu subjek, satu objek. Nah, kalau untuk ini, example ini, I wonder if it will rain tomorrow. Ya, if it will rain, clause-nya. Kalau untuk yang keempat, it is obvious that pollution affects the quality of our life. Nah, kayak aku bilang tadi, that, jadinya mulai dari sini. That pollution affects the quality of our lives. Itu noun clause. Berikutnya adalah conditional atau if clause. Pada intinya, conditional atau if clause itu untuk mengekspresikan sebuah kondisi. Ya, pasti mulainya pakai if karena namanya juga udah if clause. Dan hasil yang bakal terjadi menunjukkan apa yang akan terjadi, menunjukkan apa yang bakal terjadi, apa yang sudah terjadi, atau apa yang akan terjadi kalau ya kondisinya sudah
capai. Dan juga ini bisa diubah-ubah tempat penempatannya. Jadi if clause nggak selalu harus di belakang, tapi dia juga bisa di depan sini juga. Contohnya if he dies we lose the house, atau we lose the house if he dies. Sama aja nih, if it rains I'm going home if it rains. Seperti dalam contoh yang ini nih, I'll punish him if he still asleep juga bisa. If he still asleep I'll punish him, itu juga bisa. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membicarakan tentang adjective atau relative clause. Ini adjective relative clause itu memiliki arti yang sama. Itu bukan nama yang beda ya, meskipun namanya jauh. Adjective relative clause itu sekelompok kata dependent clause yang memiliki subjek dan verb. Ini seperti dalam namanya digunakan untuk sebagai adjektif atau kata sifat untuk mendeskripsikan sebuah kata benda atau noun. Dan seperti dalam namanya dia selalu pasti mulai dengan relative pronouns, kayak have you seen the man who is the new marketing director? Ini adalah relative pronoun. Nah, the horse which she was riding is very friendly. Ini kayak yang contoh yang di sini nih, yang dimana adjective clause-nya tuh di pertengahan satu independent clause. Nah, relative clause itu penggunaan tiap pronoun tuh beda-beda. Kayak who, penggunaan who itu untuk subjek atau objek yang digunakan untuk orang. Which, subjek atau objek pronoun yang digunakan untuk hewan atau benda-benda. Which itu untuk satu kalimat. Whose itu untuk kepunyaan orang, hewan, dan benda. Whom itu kata pengganti pronoun atau pronoun objek untuk orang di dalam object pronoun for people in non-defining relative clauses. Terus kalau that subject or object pronoun for people, animals, and things in defining relative clauses. Ya, jadinya kayak subjek atau objek yang pronoun subjek objek yang diberikan kepada orang-orang, hewan, atau barang-barang atau benda-benda untuk mendefinisikan, untuk relative clause yang mendefinisikan. Nah, adjective clause ini juga memiliki beberapa tipe-tipe. Satu namanya restrictive dan satu lagi non-restrictive. Kayak restrictive, this gold coin that was found in the cave. Nah, kalau relative clauses yang restrictive itu memberikan informasi yang memberi definisi kepada noun atau kata bendanya. Ini clause yang memberikan informasi yang sangat penting untuk barang yang atau noun yang di dalam kalimat. Kalau informasi ini dihilangkan ya, artinya pasti akan agak bagaimana ya? Artinya akan agak tidak lengkap, agak dikit lah, itulah dikit tidak lengkap, tidak masuk akal dikit. Kalau non-restrictive, the gold coin which is very old was found in the cave, udah beda banget daripada ini. Non-restrictive artinya dia itu cuman hanya menambahkan informasi, penambahan informasi. Terus kalau dihilangkan dia masih, kalimatnya tuh masih masuk akal tuh. The golden coin was found in the cave. Informasinya tuh nggak sangat penting seperti dalam restrictive. Dan biasanya ditaruh dalam koma-koma. Nah, yang penting itu kalimatnya tuh udah benar. Setelah ini kita akan masukkan dalam
adverbial adverbial clause. Nah, adverbial clause itu seperti dalam namanya adalah sebuah clause yang bekerja sebagai kata keterangan. Dia bilang kepada kita kapan, kenapa, bagaimana, di mana, dan apa yang terjadi dalam sebuah kalimat. Yaitu biasanya bisa digerakkan dalam sebuah kalimat dan selalu menggunakan subordinating conjunction. Kayak contoh-contohnya tuh kayak when the timer rings, we know the cake is done. Atau we know the cake is done when the timer rings. Ini maksud aku dalam frequently movable in a sentence. Kayak if clause bisa diputer-puter tapi artinya masih sama aja. Terus seperti dalam adverb biasa, dia punya tipe-tipe kayak place yang digunakan untuk menjawab where. Ini time untuk menjawab when. Cause untuk menanya why, untuk menjawab why. Purpose untuk menanya what. Concession untuk menanyakan why lagi. Terus ini untuk under what condition. Nah, maksudnya ini semua dalam apa tempat, di mana tempatnya, kapan waktunya, mengapa ini terjadi, apa yang menyebabkan, mengapa ini dilakukan, condition kenapa ini tidak diduga, condition apa kondisi. Nah, contoh-contohnya itu kayak untuk tiap tipe ini, where there are computers, there is Microsoft software. Time after the fruit is harvested, it is sold at the market. Cause itu I didn't call her because I'm shy. Purpose itu she took that a computer course so that she could get a better job. Concession itu although Jay has a master's degree, he works as store clerk. Terus if you save your money, you'll be able to go to college. Nah, adverbial clause itu juga ada nih. Kan saya sudah bilang adverb itu selalu dimulai atau introduced by a subordinating conjunction. Nah, tipe clause-nya itu misalnya time. Conjunction yang dipakai kayak after, before, when, while. Kalau yang itu fungsinya untuk digunakan untuk kapan sesuatu terjadi, kayak her father died when she was young. Kalau as soon as, since, until, by the time, once, apalagi itu untuk referensi kepada suatu periode waktu untuk kejadian lain. Kalau cause and effect itu because itu ya alasan. Now that artinya kayak sekarang, kayak alasan sekarang. Kayak I couldn't feel anger against him because I liked him too much. Terus since dulu artinya because, sekarang enggak. Dalam nyanyi itu past tense gitulah. Kalau tipe contrast, even kayak common conjunction itu kayak even though, although, though, ya kayak hasil yang tidak terduga. Ya kayak even though I wasn't sleepy, I still went to bed. Terus direct contrast, contohnya kayak contoh conjunctionnya kayak while, whereas itu lebih formal. Gunanya itu untuk menunjukkan kontras langsung tanpa perbedaan arti. Kayak Mary is nice, Mary is rich, while John is poor. Terus kalau clause of condition kayak if, present tense, unless, only if, even if, digunakan untuk membicarakan tentang situasi yang bakal terjadi dan dampaknya, kayak
if it rains tomorrow, I will take my umbrella. Terus whether or not itu mengekspresikan sebuah ide kalau sebuah kondisi itu tidak berarti, kayak I'm going swimming tomorrow whether or not it's cold. Terus satu lagi, in case atau in the event that, itu mengekspresikan ide kalau sesuatu bakal tidak terjadi. Kayak in the event that you should need to reach me, I'll be at my house. And sepertinya itu jauh yang akan bisa saya menjelaskan. Thank you for listening and watching my video. I hope that you could learn something from this, and I hope whatever I said did make sense to you. So thank you for watching. Goodbye.